Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang cara mengungkapkan jam dalam bahasa Inggris. Nah, dalam mengungkapkan jam ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama, kita mulai dulu dari istilah o'clock. Nah, apa itu o'clock? O'clock artinya tepat. Nah, istilah ini digunakan apabila jarum panjang menunjuk angka 12. Oke, mari kita simak contohnya. Nah, apabila jarum panjang di angka 12, istilah yang kita gunakan adalah o'clock. Nah, di sini jarum pendek menunjuk angka 1, berarti jam 1 tepat. Bahasa Inggrisnya adalah it's 1 o'clock. Nah, itu dia. It's 1 o'clock. Oke. Nah, bagaimana cara menanyakan jam berapa sekarang dalam bahasa Inggris? Oke. Nah, untuk menanyakan jam berapa sekarang dalam bahasa Inggris, kita bisa mengungkapkan seperti ini. What's the time? What's the time? Atau cara lainnya adalah what time is it? What time is it? Nah, what time is it juga artinya jam berapa sekarang? Gitu. Kemudian dalam menjawab kita bisa menggunakan kata it's lalu diikuti oleh jamnya. What's the time? Atau what time is it? Dan lalu menjawab dengan it's. Kemudian diikuti oleh jamnya. Oke, kita lihat contoh lainnya. Di sini jarum pendek menunjuk angka 2, berarti itu adalah jam 2 tepat. Berarti kita bisa tuliskan it's 2 o'clock. Nah, begitu kira-kira. Nah, catatannya untuk mengungkapkan jam yang jarum panjang berada di angka 12 tepat, jangan sampai terbalik. Misalnya kita mau bilang it's 2 o'clock menjadi it's o'clock too. Tidak seperti itu ya. Jadi harus o'clock-nya di paling belakang seperti itu. Nah, contoh lainnya misalnya jarum pendeknya di angka 3 misalnya. Kita mau bilang jam 3 tepat, maka dia menjadi it's 3 o'clock. It's 3 o'clock. Okay, right? Okay, how about this one? Berarti bisa kita tuliskan adalah it's 4 o'clock. It's 4 o'clock, right? And the next, what time is it? It's 5 o'clock. Okay. And the last one is, what time is it? It's 6 o'clock. Good job, right? Oke, nah tadi kita sudah membahas tentang istilah o'clock, yaitu tepat. Sekarang kita masuk pada istilah lainnya. Nah, ini ada beberapa istilah. Seperti kata pass dan to. Nah, pass itu artinya lewat. Oke. Kemudian to artinya kurang. Selain istilah pass and to, kita juga harus paham istilah quarter dan istilah half. Oke, kita lihat quarter. Apa sih maksud dari quarter? Quarter itu artinya seperempat atau 15 menit. Nah, kita hitung dari 12 ya. 12 ke 1 jaraknya adalah 5 menit. 1 ke 2 juga 5 menit. Lalu 2 ke 3 juga 5 menit. Berarti berjumlah 15 menit. Nah, maka kita sebutkan quarter, seperempat. Nah, maka artinya quarter past adalah lewat 15 menit. Oke. Kemudian kita lihat istilah berikutnya. Ada kata quarter to. Nah, quarter to itu apa? Nah, di sini juga 15 menit. Itu artinya kurang, berarti kurang 15 menit. Kurang 15 menit.
Nah, untuk quarter past kita perhatikan jarum panjangnya ada di angka 3, sementara quarter to jarum panjangnya ada di angka 9. Nah, oke. Sekarang kita masuk pada istilah half. Nah, half itu artinya adalah 30 menit, sementara past artinya lewat. Maka dapat kita artikan half past itu artinya lewat 30 menit. Nah, kalau kita hitung menitnya dari 12 ke 6 itu berjumlah 30 menit. Oke. Nah, catatan yang perlu kita pahami dalam mengungkapkan jam menggunakan istilah past dan to adalah kita harus sebutkan dulu menitnya duluan, baru jamnya. Misalnya, kita langsung ke contoh pertama. Misalnya di sini jarum panjangnya di angka 3. Tadi sudah dibahas, istilahnya adalah quarter past. Dan jarum pendeknya menunjuk angka 11, lewat sedikit dari angka 11. Jadi jam 11 lewat seperempat. Jam 11 lewat 15 menit. Dan maka bisa kita tuliskan di sini, it's quarter past 11. It's quarter past 11. Jam 11 lewat 15 menit. Jadi terbalik cara membacanya. Ya, kalau diartikan kata per kata maka artinya seperempat lewat 11 ya, tapi bukan itu. Dia terbalik cara membacanya. Jadi menitnya duluan, baru jamnya. Oke, berarti mengartikan dari sini. Jam 11 lewat seperempat. Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua. Kita lihat jarum panjang ada di angka 6. Nah, maka itu adalah half past ya. Nah, dapat kita tuliskan setengah jam lewatnya dari jam 8. Maka dapat kita tuliskan it's half past 8. Nah, kadang di sini ada kekeliruan ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia ini jam setengah 9. Nah, setengah 9 jangan sampai dituliskan ke dalam bahasa Inggris menjadi it's half past 9. Tidak ya. Kalau it's half past 9 itu artinya jam setengah 10. Berarti jam 9 lewat 30 menit. Sementara dia belum lewat dari jam 9. Maka kalau kita baca ulang, nah ini jam 8 lewat 30 menit. Ya, oke, jadi jam setengah 9 itu sama dengan jam 8 lewat 30 menit. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Di sini jarum panjang juga di angka 6, kemudian jarum pendek lewat dari jam 11, bukan lewat dari jam 12. Maka jam dapat kita sebut jam 11 lewat 30 menit. Nah, dalam bahasa Inggris bisa kita katakan seperti ini. It's half past 11. It's half past 11, right? Oke, contoh lainnya. Nah, di sini kita ketemu jarum panjang di angka 9. Nah, itu bisa kita sebut istilahnya tadi memakai kata to, kurang, ya kan? Quarter to, quarter to. Berarti kalau dilihat ini 15 menit lagi biar jam 9. 15 menit lagi kurangnya biar jam 9. Maka jawabannya adalah it's quarter to 9. Begitu. Ya. Oke. And then kita lihat soal berikutnya. Jarum panjang di angka 3. Nah, kira-kira what's the time? Oke. Ya, it's quarter past 1. Jam 1 lewat seperempat. Good. Oke. Nah,
Next, contoh berikut lagi. Nah, di sini jarum panjangnya di angka 9. Nah, kembali kita memakai istilah quarter to. Nah, ini jam 8 kurang 15 menit atau kurang seperempat. Dapat kita tuliskan it's quarter to 8. Right? Good job. Well, what about this? What's the time? Jarum panjangnya ada di angka 6 dan jarum pendeknya lewat dari angka 10. Berarti dapat kita tuliskan it's half past 10. Alright, good job. Well, next example. Masih ada lagi contoh dua lagi ya. Oke, di sini jarum panjang di angka 9. Kita pakai istilah quarter to. Jadi di sini jarum pendek hampir mendekati 4. So, jam 4 kurang 15 menit. Dapat kita tuliskan it's quarter to 4, right? It's quarter to 4. Good job. Right. Okay. Nah, and the last paling gampang. Jarum panjang ada di angka 12 dan jarum pendek menunjuk angka 5. So, dapat kita tuliskan it's 5 o'clock. Nah, untuk o'clock, untuk jam tepat ya, kata istilah o'clock kita taruh paling belakang. Jadi jangan sampai terbalik. Ya, bukan it's o'clock 5 tetapi it's 5 o'clock. Nah, itu. Alright. Well, that's it ya. And now let's come to this, right? To this. Kita akan lihat gambar yang ini dulu. Nah, jadi tadi ada dua istilah yang sudah kita bahas, ada istilah past dan ada istilah to. Nah, penggunaannya maksudnya perbedaannya seperti apa? Nah, untuk istilah past itu kita gunakan apabila jarum panjang lewat dari angka 12, yang mana tadi kalau angka 12 kita istilahkan o'clock ya. Nah, tepat. Nah, jadi kalau jarum panjangnya lewat dari angka 12 ke bawah ya, sampai dia batasnya 6 ya, ini. Nah, itu bisa menggunakan istilah past. Right? Nah, past. Nah, tapi apabila jarum panjangnya sudah lewat dari 6 menuju ke atas, menuju 12, itu istilahnya berubah menjadi to. Jadi misalnya jarum panjangnya naik gitu lewat dari 6, itu naik ke atas ya sampai menuju 12 ya. Oke, menuju 12. Intinya sebelum 12. Maka kita pakai istilah to yang artinya kurang. Oke, nah perlu kita pahami jarak dari masing-masingnya. Misalnya dari 12 ke 1 itu jaraknya 5 menit. Kalau 12 ke 2 itu 10 menit. Nah, jadi ketika kita bertemu model jam yang seperti ini misalnya. Misalnya nih jarum panjangnya di angka 3. Terus jarum pendeknya lewat dari 1. Kita langsung bilang it's 3 past 1. Nah, bukan 3-nya, tetapi menitnya berapa? Kita harus jumlahkan menitnya. Ya, kalau 12 ke 3 itu ada 15 menit. Ya, oke. Jadi kita pakai istilah quarter tadi untuk ini. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, kalau misalnya dari jam, oke mungkin kita di sini kali ya. Nah, misalnya kalau dari 12 ke 1 itu, tadi sudah dibahas, itu jaraknya 5 menit. Dapat kita sebut 5 past. 5 past ya. Kemudian kalau dari 12 ke 2 itu menjadi 10 past. 10 past, right? And then lanjut lagi tambah 5 menit lagi menjadi quarter past. Quarter past. Oke. And lanjut lagi tambah 5 menit lagi menjadi 20 past atau lewat 20 menit.
Ya kan? 5 menjadi 20 menit. 20 past. Oke, and then ketika jarum panjang di angka 5, jangan disebut 5 ya, tetapi kita jumlahkan menitnya dari 12 ke 5 itu ada 25 menit. Jadi 25 past. 25 past, right? And the last, ini batasnya di angka 6. Oke, kita jumlahkan dari 12 ke 6 itu ada 30 menit yang istilahnya adalah half past. Half past. Oke. Nah, sekarang kalau jarum panjangnya sudah lewat dari 6, misalnya posisinya di sini misalnya, right? Itu tidak boleh lagi menggunakan istilah past. Tetapi sudah to, right? Nah, kita anggap saja jarum panjangnya itu ada di angka 7 misalnya. Nah, berarti itu istilahnya adalah 25 to. Oke, kita hitung dari 7 ke 12 itu ada 25 menit. Berarti kurang 25 menit. Nah, kalau seandainya jarum panjangnya di angka 8, maka kita hitung dari 8 ke 12. Itu ada 20 menit ya. 5, 20 menit. Maka istilahnya dapat kita sebutkan 22. 20 menit, right? Nah, tadi ketika jarum panjang di angka 9, tadi sudah kita bahas ya. Juga udah ada latihan soalnya. Maka dia kurang seperempat, quarter to. Right, quarter to. Kalau jarum panjang di angka 10, maka kita hitunglah dari 10 ke 12. Oke, berapa menit ini? 5, berarti 10 menit ya. Berarti kurang 10 menit. 10 to, ya. 10 to. And the last, jarum panjang di angka 11. Nah, cukup hitung dari 11 ke 12 berapa menit? 5 menit, yaitu 5, 2. Oke, nah that's it. Right, kita langsung berlatih. Right, langsung berlatih. Oke. Let's see, di contoh number 1. Oke. Di sini kita lihat jarum panjang ada di angka 4. Nah, jarum pendeknya lewat dari 2. Kalau kita mau sebut ini jam berapa, what's the time, ya, jam berapa ini, maka bisa kita sebut jam 2 lewat 20 menit. Nah, bisa kita tuliskan di sini, it's 2 lewat 20 menit. Jadi ingat konsepnya adalah sebut menitnya duluan. Tadi 20 menit. Lewat 20 menit. Berarti it's 20 past 2. It's 20 past 2. Right? Jam 2 lewat 20 menit. Jadi terbalik cara mengartikannya. Right? Oke, kita lihat contoh lainnya. Mungkin kita langsung loncat ke contoh number 3 ya. Oke, di sini jarum panjang. Perhatikan jarum panjang duluan. Oke, jarum panjangnya ada di angka 10. Nah, kita hitungnya dari 10 ke 12. Oke, hitungnya ke atas. 5 menit, 5 menit. Jadi ada 10 menit. Kurang ya. Kalau sudah lewat dari 6 ke atas menuju atas berarti dia istilahnya kurang. Oke, berarti ini jarum pendeknya ada di menuju angka 11. Jadi jam 11 kurang 10 menit. Berarti dapat kita tuliskan di sini it's 10 to 11. It's 10 to 11. Jadi memang kita harus jeli dalam memperhatikan posisi jarum panjangnya dan juga jarum pendeknya. Dan juga kalau seandainya masih sedikit rumit, ya sudah artikan dulu dalam bahasa Indonesia ini jam berapa gitu misalnya. Semisal nomor 1 kalau dilihat ini jam 2 lewat 20. Ya udah artikan saja 2 lewat 20 menit duluan. Lewat 20 berarti bahasa Inggrisnya 20 past. Kemudian 2. 2. Ya sudah 20 past 2. Seperti itu. Right? Oke.
Kemudian kita lihat contoh number 4. Di sini jarum panjangnya ada di angka 8. Maka kita hitung dari 8 ke 12. Ya, 5, 5, 5, 5. Ada 20 menit. 20 menit kurangnya biar pas jam 11. Maka dapat kita tuliskan di sini menjadi it's 20 to 11. Right. How is it? Do you understand? Kira-kira paham semuanya? Nah, hopefully you can get the point. Mudah-mudahan semuanya paham dengan penjelasan ini ya. Right. Oke, boleh kita masuk ke contoh berikut yang mana ya? Oke. Semua yang 20 menit. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang number 11 deh. Oke, kita lihat jarum panjangnya ada di angka 12. Jarum panjangnya ada di angka 2, ya kan? Jarum panjang di angka 2 dan jarum pendeknya juga sedikit lewat dari angka 2. Nah, berarti ini jam 2 lewat 10. Dapat kita tuliskan menjadi it's 2 lewat 10. It's 10 past 2. Good job. Ya, it's 10 past 2. Intinya artinya adalah jam 2 lewat 10. Jadi mengartikannya terbalik. Oke. Nah, next contoh berikut nomor 12, nomor 12. Di sini juga jarum panjangnya ada di angka 2 lagi. Ya, berarti dia 10 menit juga. Lewat 10 menit dari jam, di sini jam 12. Berarti jam 12 lewat 10. Dapat kita tuliskan menjadi, ya, it's 10 past 12. Right. Oke. Nah, and then, ya, semuanya lewat, posisinya jarum panjangnya ada di angka 8 dan 4 kebanyakan ya contohnya ya. Oke, boleh kita coba lagi di contoh number 16 ya. Kita lihat di sini jarum panjang ada di angka 4, kemudian jarum pendek lewat dari 3. Dapat kita tuliskan menjadi, yes, good job. It's 20 past 3. Oke, sekian dulu video kali ini tentang jam. Semoga bermanfaat dan bisa membantu pemahamannya. So, I'll see you again in the next video. Bye!